Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Laurenia Hana Sitepu dari Manajemen 20A. Di sini saya akan mereview sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi manajemen. Untuk yang pertama, saya akan mereview video yang pertama. Video pertama yang berjudul Konsep Dasar Akuntansi Manajemen. Nah, konsep dasar akuntansi manajemen terdapat beberapa. Yang pertama ada definisi akuntansi manajemen, yang kedua sudut pandang akuntansi manajemen, yang ketiga penggolongan informasi akuntansi manajemen, yang keempat tujuan umum informasi akuntansi manajemen, yang kelima model operasional sistem informasi akuntansi manajemen, dan yang keenam proses manajemen. Yang pertama, definisi akuntansi manajemen menurut para ahli. Menurut Ronald M. Komsland and Paul A. Dexter, akuntansi manajemen adalah bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan identifikasi, pengukuran, dan komunikasi informasi akuntansi kepada internal manajemen yang bertujuan untuk perencanaan, proses informasi, pengandaian, dan pengambilan keputusan. Yang kedua, sudut pandang terhadap akuntansi manajemen. Nah, sudut pandang akuntansi manajemen dibagi menjadi dua. Yang pertama, sebagai suatu tipe akuntansi, yang dimaksud adalah akuntansi manajemen merupakan sistem pengolahan informasi keuangan yang untuk menghasilkan informasi keuangan bagi kepentingan pemakaian internal organisasi dalam pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengendalian. Nah, yang kedua, sebagai suatu tipe informasi yang dimaksudkan, akuntansi manajemen merupakan tipe informasi kuantitatif yang menggunakan uang sebagai satuan ukuran yang untuk membantu manajemen dalam proses pengolahan perusahaan. Nah, ada tipe akuntansi yaitu dua. Yang pertama, akuntansi keuangan merupakan tipe akuntansi yang mengolah informasi keuangan untuk memenuhi keperluan manajemen puncak dan pihak luar. Nah, contohnya ada neraca, LPR, perubahan modal, arus kas, catatan atas laporan keuangan. Nah, yang kedua ada akuntansi manajemen, merupakan tipe akuntansi yang mengolah informasi keuangan untuk memenuhi keperluan manajemen atau para manajer dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Nah, contohnya ada lab, probabilitas produk, lab probabilitas pelanggan, laporan kinerja manajer. Maksud yang ketiga, penggolongan akuntansi manajemen. Nah, informasi akuntansi penuh adalah seluruh aktiva, seluruh pendapatan yang diperoleh dan atau seluruh sumber yang dikorbankan oleh objek informasi. Yang pertama ada selalu berhubungan dengan objek informasi, yaitu produk, divisi, aktivitas. Yang kedua, jika informasi akuntansi penuh berupa seluruh aktiva, maka disebut aktiva penuh atau full assets. Pendapatan sama dengan pendapatan penuh atau full revenues. Biaya sama dengan biaya penuh atau full costs. Nah, yang ketiga, informasi ini mencakup informasi masa lalu maupun informasi masa mendatang. Nah, tujuan umum informasi akuntansi manajemen. Yang pertama, menyediakan informasi untuk penghitungan biaya jasa, produk atau objek lainnya yang ditentukan oleh manajemen, yaitu akurat perhitungan biaya atau produk atau jasa. Yang kedua, menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan, yaitu evaluasi, monitoring, efektivitas, dan efisiensi. Nah, yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Keenam, proses manajemen. Proses manajemen didefinisikan sebagai aktivitas-aktivitas perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Yang kedua, mendeskripsikan fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh para manajer atau pekerja yang diberdayakan. Pemberdayaan pekerja adalah pemberian wewenang kepada orang-orang operasional untuk merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan. Nah, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses pemilihan di antara berbagai alternatif.
Proses pengambilan keputusan berkaitan erat dengan perencanaan dan pengendalian. Manajer tidak dapat membuat rencana tanpa mengambil keputusan. Manajer harus memilih di antara beberapa tujuan dan metode untuk melaksanakan tujuan yang dipilih. Cukup sekian untuk review dari video yang pertama. Kita lanjut ke video yang kedua. Lanjut untuk ke video yang kedua, yaitu konsep dasar akuntansi manajemen dan keuangan. Apa definisi akuntansi manajemen? Akuntansi manajemen adalah disiplin ilmu yang berkenan dengan penggunaan informasi akuntansi oleh para manajemen dan pihak-pihak internal lainnya untuk penghitungan biaya produk, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi, serta pengambilan keputusan. Nah, mengapa para manajer membutuhkan informasi akuntansi manajemen? Nah, para manajer, pekerja, dan eksekutif menggunakan informasi akuntansi manajemen untuk mengidentifikasi masalah, memecahkan masalah, dan mengevaluasi kinerja. Pada dasarnya, informasi akuntansi manajemen membantu manajer menjalankan perannya dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Nah, sebutkan tujuan umum sistem informasi akuntansi manajemen. Yang pertama, menyediakan informasi untuk penghitungan biaya, jasa, produk atau objek lainnya yang ditentukan oleh manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Nah, tema baru dalam akuntansi manajemen ada beberapa. Yang pertama, dikembangkan sistem akuntansi manajemen berdasarkan aktivitas atau activity-based costing. Yang kedua, fokus diperluas dengan orientasi pada pelanggan dengan penetapan posisi strategis dan mengelola rantai nilai atau value chain perusahaan. Yang ketiga, penekanan pada waktu, kualitas, dan efisiensi untuk mengamankan dan mempertahankan keunggulan bersaing. Nah, yang terakhir, munculnya bisnis secara elektronik atau e-business yang mensyaratkan sistem akuntansi manajemen untuk menyediakan informasi untuk menghadapi lingkungan baru ini. Cukup sekian untuk review video pertama dan kedua. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan baik dari tutur kata. Saya ucapkan terima kasih.